warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hartati. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu negosiasi. Nah, negosiasi yaitu proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan sebuah persetujuan atau perjanjian, melakukan penawaran untuk suatu keuntungan tertentu. Nah, artinya di sini negosiasi ialah proses komunikasi yang mana antara pihak A dan pihak B itu sama-sama saling menguntungkan, sama-sama bisa bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian tujuan dari negosiasi ini. Nah, tujuan dari negosiasi yang pertama yaitu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nah, artinya di sini dalam negosiasi itu bisa juga hasil akhirnya di mana pihak A dan pihak B itu sama-sama menguntungkan. Tujuan kedua yaitu menyelesaikan permasalahan, menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, tujuan kedua dari negosiasi yaitu menyelesaikan permasalahan, misalnya persengketaan tanah atau permasalahan perselisihan antara pihak A dengan pihak B. Nah, maka dengan negosiasi kita bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk bisa mencapai suatu kondisi yang mana saling menguntungkan dari pihak A maupun pihak B. Nah, ini bisa juga terjadi pada suatu perusahaan yang mana perusahaan A dan perusahaan B saling bekerja sama. Dari kerjasama ini yaitu bisa menguntungkan di perusahaan A dan menguntungkan di perusahaan B. Kemudian selain itu karakteristik dari negosiasi ini. Nah, karakteristik dari negosiasi yaitu tawar-menawar. Nah, di dalam negosiasi itu terjadinya tawar-menawar dari pihak A maupun pihak B. Maka di dalam negosiasi itu karakteristiknya tadi itu tawar-menawar. Kemudian yang kedua itu mencapai kesepakatan bersama. Nah, karakteristik yang kedua ini yaitu tercapainya suatu tujuan dari sebuah negosiasi. Kemudian yang ketiga ada yang memberi dan ada juga yang menerima. Dan terakhir ada pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dalam negosiasi. Manfaat atau kegunaan dari negosiasi. Yang pertama itu menciptakan suatu jalinan kerjasama antara pihak A dengan pihak B, yang mana kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Yang kedua yaitu adanya rasa pengertian antara permasalahan pihak A dan pihak B. Dengan adanya negosiasi ini, maka pihak-pihak tertentu, misalnya pihak-pihak yang dalam kerjasama pihak A maupun pihak B itu saling mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing pihak. Nah, kemudian yang ketiga itu terciptanya suatu interaksi positif di antara pihak A dan pihak B. Pada pertanyaan ketiga ini yaitu studi kasus antara partai A dengan partai B. Nah, di mana partai A ini memenangkan pilkada di suatu provinsi dan sedangkan partai B tidak. Tapi partai A ini tetap ingin mengajak kader-kader di partai B untuk terlibat dalam pemerintahan yang mereka laksanakan selama 5 tahun ke depan. Artinya di sini partai A ingin menjalin kerjasama antara partai B sehingga pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan itu terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu maka partai A ini harus melaksanakan negosiasi dengan partai B untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebelum melaksanakan negosiasi, partai A harus mengetahui nih jenis apa yang digunakan dalam negosiasi, terus pendekatan seperti apa, dan kemudian teknik atau cara atau proses dalam negosiasi tersebut. Nah, di dalam jenis negosiasi di sini ada dua. Pertama negosiasi kooperatif, yang kedua itu negosiasi distribusi.
Nah, negosiasi kooperatif di mana kedua belah pihak saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan. Sedangkan negosiasi distribusi yaitu melibatkan pembagian. Artinya apa? Ada pihak yang mendapat bagian yang lebih besar. Nah, sedangkan di kasus ini Partai A ingin melaksanakan kerjasama di mana kedua belah pihak itu sama-sama melaksanakan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Maka Partai A bisa menggunakan jenis negosiasi kooperatif, yaitu di mana pihak Partai B itu saling percaya gitu kan dengan Partai A. Kemudian yang kedua itu pendekatan yang harus dilakukan. Nah, Partai A harus melakukan pendekatan integratif. Karena apa? Dengan pendekatan integratif ini menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi win-win, artinya sama-sama menang. Nah, ini cocok sekali pada kasus ini, yang mana Partai A ingin Partai B ini juga merasakan sama-sama menang dalam pilkada ini. Kemudian yang terakhir yaitu teknik atau cara proses yang dilaksanakan oleh Partai A, yaitu pertama perencanaan. Nah, perencanaan di sini ialah merencanakan sasaran. Nah, merencanakan sasaran tentunya Partai A ini sasarannya ya Partai B. Dan yang kedua yaitu memutuskan strategi. Nah, strategi apa sih yang akan dilaksanakan oleh Partai A sehingga Partai B ini mau bekerja sama atau ikut dalam pemerintahan yang dilaksanakan nantinya. Nah, strategi ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analisis. Nah, untuk strategi kooperatif yaitu saling menguntungkan atau win-win solution. Kompetitif yaitu kedua pihak yang saling menang. Yang ketiga yaitu analisis, yaitu pemecahan permasalahan. Nah, ini strategi-strategi yang bisa dilaksanakan pada negosiasi antara Partai A dan Partai B, di mana strategi ini bisa membuat kedua belah pihak ini saling percaya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu memperjelas proses negosiasi. Nah, bagaimana proses tawar-menawar kemudian antara kedua belah pihak ini. Kemudian setelah perencanaan tadi, maka yang kedua yaitu implementasi. Nah, implementasi itu tahapan peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Nah, di dalam implementasi ini ada beberapa komponen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu teknik-teknik di dalam implementasi. Yang pertama itu teknik cara Anda. Nah, teknik cara Anda ini tahu tujuan yang ingin dicapai, yaitu berusaha meyakinkan pihak nih. Partai A berusaha untuk meyakinkan Partai B. Kemudian yang kedua yaitu taktik bekerja sama. Nah, taktik bekerja sama ini yaitu menegaskan bahwa Partai A ini akan bekerja sama dengan Partai B dan mendengarkan pihak lawan. Apa sih keluh kesahnya, terus unek-unek dari pihak lawan. Kemudian yang ketiga yaitu taktik melangkah ke tujuan lain. Nah, yaitu bisa juga menuntut kita harus menggeser suatu persoalan ke persoalan yang lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu taktik dalam negosiasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada peninjauan negosiasi. Nah, setelah tahap perencanaan, terus implementasi, kemudian ada peninjauan negosiasi. Nah, jadi tahap ini yaitu melihat hasil dari negosiasi ini apakah sudah menguntungkan dari kedua belah pihak, apakah tujuan yang ingin dicapai sama-sama itu sudah tercapai, atau hasil negosiasi ini apakah sudah sesuai dengan keinginan Partai A dan Partai B. Nah, teman-teman, itu tadi jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika jawabannya masih kurang atau ada yang salah. Silakan cari referensi di jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan lobby dan negosiasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.